Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, perkenalkan, saya Nazahah Husnul Khotimah, mahasiswa manajemen dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari hasil penyusunan portofolio saham menggunakan model Markowitz. Nah, tentu saja di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu yang pertama ada Margita Siti Wulandari dengan NIM 20.11294. Yang kedua ada Intan Komaria Banu dengan NIM 20.11356. Yang ketiga ada Iqmal Purnawan Hardani dengan NIM 20.11404. Yang keempat ada Evan Muhammad Emir Abdillah dengan NIM 20.11417. Dan yang kelima ada Asfra Mardika Milenium Putra dengan NIM 20.11421. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penyusunan portofolio saham menggunakan model Markowitz. Namun sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa pada model Markowitz ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, asumsi bahwa periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor ini hanya berdasarkan pada expected return dan resiko. Yang keempat, belum memperhitungkan kemungkinan bahwa investor ini akan melakukan investasi pada aset bebas resiko. Dan yang terakhir, untuk perhitungannya ini cenderung kompleks dan juga rumit. Next. Nah, pada kesempatan ini kami sudah memilih 10 emiten yang akan menjadi bahan dari penyusunan portofolio saham. Di antaranya yang pertama ada BBNI, yang kedua ada Mayora, yang ketiga ada Sido Muncul, yang keempat ada Antam, yang kelima ada Telkom, yang keenam ada Kalbe Farma, yang ketujuh ada Gudang Garam, yang kedelapan ada Excel, yang kesembilan ada Unilever, dan yang terakhir ada Astra International. Next. Alasan kami memilih 10 emiten tersebut karena kami melihat dari grafik dari tahun ke tahun ini bahwa saham-saham tersebut ini merupakan saham yang sedang uptrend. Di mana uptrend ini merupakan saham yang harga per tahunnya ini cenderung akan meningkat dan juga diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga kami memilih saham dari berbagai sektor ini untuk mengurangi resiko penurunan harga saham di sektor yang sama. Next. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pembahasan intinya. Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah mencari daftar harga saham dari 10 emiten. Nah, setelah teman-teman mencari harga sahamnya, kemudian teman-teman menghitung return dari masing-masing saham atau dari masing-masing emiten tersebut dengan cara harga saham pada tanggal yang akan dicari dikurangi dengan harga saham tanggal sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga saham tanggal sebelumnya. Nanti akan ketemu return sahamnya, kemudian tinggal teman-teman blok supaya semuanya dapat terisi. Begitu. Selanjutnya, untuk pembahasan yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah standar deviasi, dijelaskan oleh Margita Cindy. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian input. Nah, yaitu di input ada 3 yang perlu dicari, di antaranya itu return ekspektasi, standar deviasi, dan covariance. Yang pertama itu, untuk mencari return ekspektasi, yaitu sama dengan average, kemudian di blok dari sel atas sampai ke bawah, lalu diklik enter. Dan untuk selanjutnya itu mencari standar deviasi tersebut.
Untuk mencari standar deviasi sama dengan def atau sdef, lalu diblok dari data return atas sampai bawah, lalu kemudian diklik enter. Kemudian untuk mencari covariance. Untuk mencari covariance yaitu sama dengan cara kemudian diklik enter. Nah, kemudian setelah itu ketika data yang kita hitung tersebut diblok lalu ditarik sampai ke saham 10 tadi, nanti akan keluar hasilnya sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Margita untuk menjelaskan tentang ya, selanjutnya ada varian-varian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aspra Mardika. Baik, saya akan menjelaskan tentang varian dan kovarian. Sebetulnya untuk varian kovarian ini sangat gampang, yaitu pada Excel tinggal klik data analisis dan pada data analisis pilih kovarian. Lalu setelah itu tinggal input rank, yaitu rank semua return saham dari hari pertama sampai hari terakhir. Lalu setelah diinput, klik outputnya itu dipencet, diklik di rank samping atau atas BBNI. Lalu setelah diklik, maka klik OK dan maka akan muncul datanya sendiri. Lalu setelah itu hanya setengah saja datanya, dan setengah datanya lagi yang belum muncul tinggal di copy paste saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Asma yang sudah menjelaskan mengenai varian ke varian. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan korelasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Evan. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah tentang korelasi. Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa korelasi antara saham BBNI dengan BBNI adalah 1. Dan semua korelasi saham yang sama itu pasti hasilnya akan 1. Karena memang korelasinya memang 2 perusahaan yang sama. Lalu ada juga yang menghasilkan hasil negatif dan positif. Yang pertama ada hasil yang negatif seperti saham Sido dengan Telkom. Lalu ada juga hasil yang positif seperti BBNI dan dengan Sido. Di mana jika semakin negatif korelasi antara dua aktiva tersebut, maka akan semakin cembung. Dan jika semakin positif, maka kebalikannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Evan yang telah menjelaskan mengenai korelasi. Selanjutnya, di bawah korelasi ini teman-teman bisa lihat ada perhitungan nilai ABCD. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Iqmal. Saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nilai A, B, C, dan D. Yang pertama, untuk mencari nilai A ada rumus, yaitu sama dengan MMULT, buka kurung, return ekspektasi, dan minverse-nya kovarian, dan transpose-nya return ekspektasi, tutup kurung, enter, ketemu angka
0,1716. Dan yang kedua, yang B, rumusnya sama dengan MMULT buka kurung 1 inversnya varian kovarian dan transposnya return ekspektasian tutup kurung enter, dan hasilnya 5,1061. Dan yang C, rumusnya MMULT buka kurung 1 inversnya varian kovarian dan transposnya 1 tutup kurung enter, dan hasilnya 23420,9255. Dan untuk yang D, nilainya 3991,9670. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Iqbal yang sudah menjelaskan mengenai perhitungan nilai dari ABCD. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel mengenai perhitungan nilai maksimum dan juga nilai MVP atau minimum varian portofolio. Dan juga ada grafik scatter yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Intan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai maksimal dan nilai MVP atau nilai minimum kovarian. Baik, yang pertama itu kita mencari nilai standar deviasi dari sel B94 sampai dengan sel B103 dengan menggunakan rumus transpose dari sel B56 sampai K56 atau daftar nilai resiko dari 10 saham yang telah kita cari sebelumnya. Maka akan muncul nilai seperti di tabel. Nah, nilai ini nanti tinggal diblok terus ditarik sampai sel B103. Selanjutnya ada nilai return ekspektasian dan transport dari return ekspektasian dari 10 saham yang sudah kita cari juga sebelumnya. Maka akan diperoleh hasil seperti di tabel. Nanti hasilnya sama seperti sebelumnya, di blok terus ditarik sampai sel C103. Lalu mencari nilai standar deviasi tertinggi pada sel B104 atau nilai maksimal. Dihitung dengan rumus sama dengan plus buka kurung B89 dibagi dengan B90 ditambah buka kurung 1 dibagi B90 dikali SQRT dikali buka kurung B91 buka kurung B90 dikali B104 dipangkat 2 dikurang 1 tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan diperoleh 0,162. Selanjutnya akan mencari nilai MVP atau nilai deviasi standar terkecil. Bisa dicari dengan rumus sama dengan B buka kurung 1 dibagi B90 ditutup kurung dipangkat 0,5 hasilnya 0,0065. Selanjutnya dapat dibuat 20 portofolio yang membentuk set efisien dari deviasi terkecil sampai tertinggi dengan interval yang sama. Rumusnya yaitu sama dengan plus B104 dikurangi buka kurung B104 dikurangi B125 tutup kurung dibagi 21. Nanti hasilnya tinggal diblok ditarik ke bawah sampai B124. Selanjutnya mencari nilai return ekspektasian portofolio efisien dapat disalin dari sel C104 ditarik sampai C125, maka hasilnya akan menyesuaikan. Lalu untuk grafik skaternya di blok sel B94 sampai C125, kemudian klik insert, kemudian pilih grafik scatter, maka grafik scatternya akan muncul seperti di layar. Baik, mungkin
Segitu penjelasan tentang nilai maksimal dan MVP. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari rekan saya. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Mungkin bisa di next. Baik, dari hasil perhitungan menggunakan model Markowitz ini menunjukkan proporsi yang berbeda-beda dari 10 saham membentuk portofolio optimal. Nah, semua titik-titik tadi yang ada di grafik scatter ini itu mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Artinya, tidak ada titik portofolio di sepanjang garis permukaan efisien yang mendominasi titik portofolio lainnya yang sama-sama berada pada garis permukaan efisien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai penyusunan portofolio saham menggunakan model Markowitz. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan secara jelas. Kami memohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada yang kurang jelas. Saya tutup presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.